Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih, sehat, semangat, dan penuh harapan di dalam Kristus. Pada pagi hari ini, saya akan membahas topik firman Tuhan yang berjudul Tetaplah Menabur. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita merasakan ya bahwa pada saat ini kondisi dan situasinya agak berbeda dibanding beberapa waktu yang lalu. Kita menyebut ada masa sulit. Nah, seringkali kondisi dan situasi itu semakin menekan kita manakala kita merasa sendiri. Kesulitan yang kita hadapi itu kita sendiri yang menanggungnya. Benarkah demikian, Bapak Ibu Saudara? Ya. Semuanya sesungguhnya masih tetap dalam kendali Tuhan. Tuhan punya otoritas atas segala sesuatu dan firman-Nya berkata bahwa Dia menjadi kota benteng dan perisai hidup kita. Biarkan kebenaran itu yang dominan menguasai pikiran kita sehingga sesungguhnya perasaan sendiri itu hanya sesuatu yang ada di pikiran kita. Juga semua orang mengalami kondisi ini. Ya. Ada beberapa teman yang curhat gitu ya, antara lain teman di perguruan tinggi bilang banyak mahasiswa yang terpaksa belum bisa membayar UKT. Atau teman yang bisnis, Pak, dulu sehari itu bisa 10 transaksi, sekarang seminggu hanya 1-2 kali saja. Dan masih banyak lagi barangkali yang kita dengar selain kita sendiri juga merasakan satu kondisi seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Nah, kembali sama firman yang saya bahas, yaitu Yakobus 5 ayat 7. Firman Tuhan itu berkata demikian, karena itu saudara-saudara sampai kedatangan Tuhan. Ya. Sesungguhnya petani menantikan dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur, dan hujan, musim semi. Di sini ada kata bersabarlah. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara menunggu kedatangan Tuhan itu pasti seorang percaya melewati satu kondisi yang membuat kita harus sabar. Ya, kondisi seperti apa itu? Barangkali kondisi yang menjemukan, kondisi yang tidak mengenakan, kondisi yang membuat jengkel, atau situasinya seolah-olah pelan dan tidak bergerak sama sekali. Jadi seringkali kalau dalam pikiran kita yang namanya hidup itu harus punya progres, kerjaan harus punya progres, ya. Tapi bisa jadi Tuhan sedang mengajar kita untuk diam, mengurangi langkah kita. Bahkan kita melihat kok gini-gini aja sih. Jadi Tuhan acap kali mengajar kita justru untuk menanggapi kondisi seolah-olah kondisinya tidak bergerak. Dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan, ya. Jadi setiap orang pasti menghadapi satu situasi dan kondisi yang seperti ini. Kesimpulannya adalah bahwa situasi yang sulit itu merupakan hal yang biasa bagi orang percaya ketika kita terus menantikan kedatangan Tuhan.
Dan firman Tuhan itu berkata bahwa sabar, bersabarlah. Sabar itu merupakan satu kunci yang harus ada dalam setiap kita agar kita selamat menanti kedatangan Tuhan itu. Ya. Jangan merasa bahwa hidup ini tanpa progres, enggak, kita jadi putus asa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanah, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kesabaran yang ada pada diri kita merujuk pada analogi kesabaran seorang petani. Apa sih istimewanya petani ini yang Tuhan angkat dalam firman ini? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, barangkali kita hidup di perkotaan, ya, agak susah merincikan mengapa petani itu dianggap sebagai satu sosok yang memberikan keteladanan kesabaran dalam firman ini. Petani, ya, agar bisa panen atau memperoleh penghasilan, mereka harus bekerja keras. Tetangga-tetangga saya, ya, mengerjakan tanah angkatan darat itu, saya nyapu 5:30, ya, ada yang sudah berangkat, bahkan jam 5 pagi saya keluar, beberapa orang sudah berangkat kerja. Situasi yang dihadapi bukan situasi yang bersih, yang rapih, tapi kotor. Kemudian meskipun mereka melakukan pengorbanan yang luar biasa demi benih yang bisa ditabur, barangkali mereka punya tabungan sedikit atau bahkan barang itu rela dijual agar bisa membeli benih. Tetapi hasilnya benar-benar tergantung pada kondisi alam. Nah, bagaimana agar dia bisa panen? Mereka harus peka terhadap situasinya. Mereka harus mengusahakan diri atau mengatur waktunya, bagaimana saatnya menabur, bagaimana saatnya memilih tanaman yang tepat, mengantisipasi musim yang sedang terjadi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, harga jualnya itu bisa-bisa dipermainkan oleh tengkulak. Ya, ada jemaat DISPI, ya, ke sana saya 2 bulan yang kemarin ini selalu bilang, Pak, tomat itu nanam resikonya tinggi. Kalau sudah ada kabut, itu pasti busuk, Pak. Tapi harga jualnya cuma berapa, Saudara? Rp700 per kilo. Nah, saya kemarin beli di Ada gitu, harganya 10.000 per kilo. Rasa-rasanya tidak adil. Mereka yang mengupayakan sedemikian keras, tetapi apa yang diterima itu berapa? 13, 15 dari orang lain yang hanya melantarkan penjualannya saja. Ya, itulah petani, Bapak Ibu Saudara. Petani harus mempersiapkan benih, mengelola lahan, memelihara, baru panen. Risiko selalu menunggu bila benihnya tidak baik, bila nyatanya tidak turun hujan, bila hama menyerang, bila harga anjlok. Kol harganya 300 perak pernah, ya. Tetapi tidak ada cerita mereka putus asa sehingga mogok kerja. Nggak ada petani yang akhirnya, udahlah, saya malas bertani, tetap tinggal di kampung, nggak ada. Selama mereka tinggal di kampung, ya, profesi mereka sebagai petani terus dijalani. Sikap seperti apa yang kita petik dari pribadi petani sesuai firman Tuhan ini? Yang pertama adalah risiko atau situasi yang buruk merupakan hal yang biasa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita hidup di dunia ini, risiko itu selalu ada. Bahkan acap kali kita menghadapi situasi yang buruk, kita biasa.
Tetapi sikap mental kita harus tetap bekerja dengan sabar. Kita harus memiliki keyakinan dan harapan. Yang kedua, jangan menghadapi situasi ini dengan perasaan. Sekali-kali jangan gunakan perasaan untuk kita tetap kuat berhadapan dengan situasi dan kondisi saat ini. Tetapi firman mengajar kita berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Jangan berhenti dan teruslah berjalan. Nah, saya memberikan satu ilustrasi, ya, ketika orang bersepeda, pas rute yang dihadapi itu satu jalan yang menanjak, kalau di Semarang ini di Gumbel, di Tanah Putih, di Sigar Bencah, ya, apa yang dilakukan oleh pesepeda itu? Kalau dia melihatnya jauh, matanya memandang ke atas gitu, jalannya masih jauh, langsung emosionalnya, spiritnya, semangatnya itu langsung drop. Biasanya langsung turun dan dorong. Tetapi agar kuat sampai di atas melewati tanjakan itu, pesepeda itu biasanya cuma melihat jalan yang ada di depan rodanya saja. Dia atur napasnya, dia tidak perlu menargetkan, memaksa diri, dia jalani dengan segenap hati. Ada saatnya kita bersama Tuhan, kita harus melihat ke depan, visioner, ya, melihat potensi harapan jauh di depan kita, bahkan kita berjalan dengan mimpi-mimpi kita. Tapi ada saatnya Tuhan mengajar kita menikmati setiap langkah, sekalipun langkah itu adalah langkah yang kecil, asal tetap bersama Tuhan. Yang ketiga, kita harus tetap menabur. Jangan berhenti menabur. Menabur dalam doa tentu, tetapi menabur juga di dalam tindakan. Ya, apa yang saya lakukan di saat kondisi seperti ini, ketika ada orang minta tolong, saya segera menyelesaikannya dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Pernahkah di PHP? Banyak sekali. Jadi dalam usaha saya untuk memperoleh pekerjaan, jadi sudah setahun lebih, saya nggak memperoleh kerjaan di industri yang berarti, gitu ya, kerjanya kecil, cuma bisa untuk membayar pegawai, ya, nggak ada sisa seolah-olah. Tapi di hati saya harus tetap menabur. Saya tetap harus memberikan yang terbaik bagi orang yang mempercayakan suatu kepada kita. Gimana kalau di PHP? Ya nggak masalah. Barangkali di saat lain kita menabur 10, kita menuai 10. Tapi barangkali di saat ini Tuhan hanya izinkan kita menabur 10 dan kita hanya menuai 1. Nggak apa-apa. Tetapi kita harus tetap menabur, Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, hadirkan janji Tuhan dalam pikiran kita senantiasa. Sesuatu bisa menyakiti kita, ya, ketika kita salah pandang, ya. Kita terfokus pada situasi yang buruk, pada kegagalan yang pernah terjadi, pada masalah yang kita hadapi, pada akhirnya kita kehilangan energi, loyo, tidak bersemangat lagi. Tetapi Tuhan mengajar kita melalui janjinya bahwa di dalam Dia kita punya pengharapan. Kita semakin dekat dengan firman, karena dari firman ada janji yang mengokohkan kita untuk terus berjalan. Terpujilah Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, biarkan renungan di pagi hari ini sungguh mengobarkan semangat dalam diri kita, kasih kita kepada Tuhan. Untuk apa? Tetap berjalan. Segala sesuatu belum berakhir, Bapak Ibu. Sesuatu semuanya masih dalam kendali Tuhan yang kita sembah. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa pada pagi hari ini.